Indonesia. Ana sebagai saudara-saudara muslim, ana sebagai saudara-saudara daripada semua keluarga tragedi KM 50 adalah saudara kami. Maka kami katakan, hai pemerintah, hai aparat, hai hakim, hai jaksa, kalian telah berbuat zalim, stop kezaliman. Jangan kalian teruskan kezaliman-kezaliman tersebut, atau Allah akan turunkan azab kepada kalian. Dan kalau azabnya di dunia, mending kalian bisa tobat. Kalau azabnya nanti dikubur, kalau azabnya nanti di neraka, tidak ada jalan kalian buat tobat. Dan satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dia mendapatkan neraka selama-lamanya. Hati-hati, salah satu min a'zamil kabair, dosa terbesar dan susah untuk diampunkan. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan ini dosa yang tidak diampunkan, membunuh mukmin. Hati-hati antum. Begitu. Tahu itu kerjaan itu ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa lagi dalam channel Sikam TV, channel Habib Syahrir, dan insya Allah perjuangan kita akan terus berlanjut. Dan pada kesempatan ini kita bertemu secara video, yaitu dengan salah satu keluarga korban KM 50, yaitu Ustadz Akse, dan juga ada Habib Umar sebagai salah satu narasumber yang akan kami tanya-tanya. Nah, kita ingin tanyakan dulu nih tentang bagaimana kabar dari Ustadz Akse. Ustadz Akse, bagaimana ini kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik Habib. Habib baik ya? Baik, alhamdulillah. Habib Umar baik? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Habib Umar. Sebelumnya, Anda mau menuju ke antum dulu nih, Habib, terkait tentang bagaimana sidang tersebut, ya, sidang vonis KM 50, sebelum saya berlanjut kepada Ustadz Akse. Nah, persidangan kemarin di KM 50 tersebut akhirnya dibebaskanlah daripada dua tersangka penembak Laskar FPI. Nah, antum sebagai rakyat Indonesia, bagaimana tanggapan antum sebagai rakyat Indonesia? Yang dimana Bang Aziz Yanuar dan beberapa pengurus yang lainnya sudah mengatakan bahwasanya sidang tersebut sidang dagelan. Nah, sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Habib Umar, bagaimana Habib pandangan antum sebagai rakyat Indonesia ini terkait tentang bebasnya penembak Laskar FPI tersebut? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Sebelum saya beropini, saya ajak semuanya untuk tetap gelorakan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Tetap ikut komando Imam Besar Habib Ana Rizik bin Husain bin Syah. Ini adalah ketoprak humor, Bib. Ketoprak humor. Kata gue ketoprak humor. Jadi sama sekali kami sebagai rakyat Indonesia melihat bahwa kondisi yang terjadi hari ini, keadilan ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Apabila ada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, berbuat salah, bahkan bukan sembarang kesalahan, ini adalah pembunuhan. Dan yang lebih lucu lagi, yang dibunuh 6 orang, yang disidang 4 orang. Kemudian saksinya dia, pelakunya dia, penyidiknya dia, semuanya dia. Ya udah, hukum terserah dia. Ini Masya Allah, subhanallah. Ini kalau ini, dan Anas di sini bukan cuman sebagai rakyat Indonesia.
Ana sebagai saudara-saudara muslim, ana sebagai saudara-saudara daripada semua keluarga tragedi KM 50 adalah saudara kami. Maka kami katakan, hai pemerintah, hai aparat, hai hakim, hai jaksa, kalian telah berbuat zalim, stop kezaliman. Jangan kalian teruskan kezaliman-kezaliman tersebut, atau Allah akan turunkan azab kepada kalian. Dan kalau azabnya di dunia, mending kalian bisa tobat. Kalau azabnya nanti dikubur, kalau azabnya nanti di neraka, tidak ada jalan kalian buat tobat. Dan satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dia mendapatkan neraka selama-lamanya. Hati-hati, salah satu min a'zamil kabair, dosa terbesar dan susah untuk diampunkan. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan ini dosa yang tidak diampunkan, membunuh mukmin. Hati-hati antum. Begitu Habib. Ana emosi ngomongnya Habib. Kalau ngomong ini emosi Ana Habib. Nah, Habib. Emosi, benar-benar emosi. Ana tuh Habib, Ana begitu denger tuh ya, si bebas tersangka ini bebas, itu Ana naik motor hampir ngelamun Beb, hampir nabrak karena ngelamun. Kata Ana, nah ini apa yang terjadi di negeri kita? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau mau pura-pura, mau bikin dagelan, jangan terlalu kelihatan lah, jangan terlalu kelihatan. Ini menyolok mata melek dicolok ini namanya. Begitu Habib. Oke, Masya Allah. Itu ungkapan dari isi hati Habib Umar terkait ketidakadilan yang dipersidangkan secara nyata ya. Bahkan di berita-berita, di TV-TV ditayangkan. Dan kami sebagai orang Indonesia juga merasa tersakiti gitu dengan adanya sidang yang akhirnya penembak daripada KM 50 tersebut malah justru bebas. Nah, kita lanjut kepada Ustadz Akse. Ustadz Akse sebagai salah satu keluarga korban gitu. Nah, kita tanyakan bagaimana Ustadz Akse tanggapan antum terkait tentang vonisnya bebas tersangka KM 50 tersebut. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Habib Sehrel yang sudah memberi kesempatan kepada Ana untuk menyampaikan bagaimana kami keluarga korban bersikap dan memandang vonis bebas terhadap 2 orang terdakwa penyiksa dan pembunuh 6 syuhada FPI Pahlawan Revolusi Akhlak. Sebenarnya dari awal kami semua keluarga korban daripada kejahatan atau extrajudicial killing atau unlawful killing paling biadab di muka bumi ini sudah mengetahui bahwa sidang-sidang yang dilaksanakan tersebut adalah sidang dagelan saja atau sidang lucu-lucuan saja, hiburan untuk orang-orang yang sedang dilanda kegalauan dan kesetresan luar biasa. Dilanda oleh ketakutan dan dilanda oleh kebohongannya sendiri dan kejahatannya sendiri, sehingga galau hatinya. Nah, mereka menghibur diri dengan cara membuat sebuah sidang yang mereka pikir akan menyelamatkan mereka dari laknat dan murka serta azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pikir begitu. Kalau sudah disidangkan akan lepas mereka dari segala macam tuntutan. Padahal menurut kami tidak sama sekali. Justru keputusan onslah tadi, keputusan membebaskan terdakwa
dari tuntutan, segala tuntutan dan dimaafkan. Yang Anda lucu tuh ada bahasa dimaafkan segala itu. Hakim memaafkan terdakwa. Yang lebih lucu lagi, orang ya kalau sujud syukur tuh sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sujud syukur ke iblis itu ya nggak boleh, dosa, malah tambah dosa. Sujud syukur harusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, aneh, lucu juga kalau ada orang sujud syukur kepada iblis. Itu aneh menurut Ana. Nah, jadi justru sidang dagelan tersebut, pertama sidang dagelannya saja sudah membuktikan bahwa para pelaku penyiksaan dan pembunuhan terhadap 6 syuhada FPI, baik itu pengintainya, penguntitnya, komandan-komandan pengarahnya, pendananya, aktor atau otak atau dalang intelektualnya, orang-orang yang mendukung extrajudicial killing tersebut, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, semuanya mereka itu semenjak tanggal 7 Desember 2020 yang lalu sudah hidup atau sedang menjalani hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap saat dirinya pusing berpikir bagaimana caranya gue berbuat dosa. Bagaimana caranya gue melakukan kezoliman. Bagaimana caranya saya melakukan apa-apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah yang mereka lakukan. Mereka senantiasa dari dosa yang satu masuk ke dosa yang lain. Keluar dari dosa yang lain, masuk lagi ke dosa yang lain lagi. Terus begitunya. Apakah itu dosa terkait dengan 6 syuhada FPI atau bukan? Begitu yang mereka lakukan. Dan salah buktinya, sidang dagelan tersebut, diadakannya sidang dagelan tersebut. Ini adalah sebuah kezoliman yang luar biasa yang mereka lakukan. Karena apa? Ya karena memang begitulah orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan terus melakukan kezoliman demi kezoliman. Dan ketika terjadi putusan dalam sidang dagelan tersebut, terjadi keputusan yang sedemikian rupa, koplaknya membuktikan lagi betapa betul ternyata Shadaqallahul Azim, ternyata benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka itu para durjana, orang-orang yang saya sebutkan di muka tadi adalah sedang hidup di dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya tadi adalah dengan dibebaskannya mereka dari segala macam tuntutan. Udah sidang dagelannya sebagai bukti, kemudian hasil sidangnya juga sebagai bukti, dan Ana pun yakin yang mereka lakukan itu di luar dosa-dosa yang mereka lakukan itu bukan hanya terkait dengan 6 syuhada. Orang kalau sudah dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang apabila sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk-makhluk Allah di alam semesta akan memurkai dan melaknat dia. Dan apabila seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk Allah di alam semesta akan mencintai dia, kecuali orang-orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu otomatis. Makanya mereka akan terus melakukan bermacam-macam dosa. Dan silahkan dicek sendiri bahwa saya berbicara ini atas dasar keimanan saya kepada Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 93, bahwa para pembunuh 6 syuhada FPI itu dan semua yang terlibat di dalamnya sedang hidup, sedang menjalani sisa kehidupan mereka di dunia ini dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa saja sudah yang mereka lakukan setiap saatnya, ya. Anda berani membuktikan, silahkan Anda buktikan sendiri apabila ada salah satu dari kalian mendengar, pendukung mereka misalnya, kalian mendengar, buktikan sendiri saja bahwa benar gak saya sedang hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi Anda yang di luar Islam, sampai mati Anda tidak akan pernah mengenal Islam, tidak akan pernah memeluk Islam, tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Anda sudah dimurkai dan dilaknat. Apabila Anda pelaku dan semua yang terlibat di dalamnya para durjana beragama atau berKTP Islam, maka ini yang akan Anda rasakan. Anda tidak akan pernah mampu melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Anda tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat. Apabila, jangankan sholat, wudhu saja, menghilangkan hadas kecil saja bagi Anda beratnya luar biasa. Apalagi menghilangkan hadas besar, itu jauh lebih berat bagi Anda. Buktikan ya pada diri Anda sendiri. Silahkan Anda buktikan. Dan ketika nanti Anda mampu sholat, maka Anda tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Wallahi, Anda tidak akan pernah bisa khusyuk. Padahal sholat tanpa kekhusyuan, Anda tidak dapat apa-apa. Qad aflahal mu'minun, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang beriman. Allazina hum, mereka adalah fi sholatihim khoshi'un. Di dalam sholat yang mereka khusyuk. Anda, para durjana, tidak akan pernah bisa khusyuk. Anda paksakan sholat, Anda tidak akan pernah bisa khusyuk. Apabila Anda sholat, ini orang-orang yang dimurkai dan dilaknat Allah nih, Anda kasih tahu ciri-cirinya, biar Anda tahu bahwa Anda sedang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda paksakan sholat, Anda kemudian paksakan bisa khusyuk, maka jamin 100%. Anda tidak akan pernah mampu mengaplikasikan hasil-hasil sholat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Anda bukannya malah mencegah perbuatan keji dan munkar, justru Anda akan selalu berpihak kepada kemungkaran. Lihat saja dalam diri Anda. Silakan introspeksi diri Anda. Kemudian Anda paksakan Anda bisa sholat, Anda paksakan Anda bisa khusyuk, Anda paksakan beramar ma'ruf nahi munkar, maka ketahuilah Anda tidak akan mampu melaksanakan hal tersebut. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas mengharap ridho Allah taala. Tidak. Ketika Anda melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Anda melakukan perbuatan ma'ruf, Anda melakukan perbuatan mencegah kemungkaran, Anda berbuat baik, maka perbuatan Anda tersebut hanya semata-mata karena harta dunia, tahta dan jabatan Anda, perhatian dan pujian dari orang lain, pujian dari junjungan Anda. Ingat-ingat itu. Buktikan sendiri dalam kehidupan Anda. Benar gak saya dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Anda bisa sholat, Anda bisa khusyuk, Anda bisa mengaplikasikan, mewujudkan hasil sholat Anda dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian ternyata Anda bisa ikhlas melakukan tersebut hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di detik-detik terakhir kehidupan Anda akan sulit mempertahankan keikhlasan tersebut. Anda akan sulit mempertahankannya. Anda akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saksikanlah. Anda akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka oleh sebab itu, saya sampaikan, kami keluarga korban, sampaikan kepada kamu sekalian, pada Anda semuanya, para durjana, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari bakarannya api neraka. Selamatkan. Kenapa saya bawa-bawa keluarga kalian? Karena keluarga kalian mencintai kalian. Sementara kalian sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai
siapapun yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimurkai dan dilaknat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham gak sih kalian? Tobatlah kalian, anak keturunan kalian selamatkan mereka semuanya. Bapak ibu kalian selamatkan semuanya dengan cara tobatan nasuha, tobat. Kami keluarga korban dan kami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kalian diseret ke dalam api neraka. Cobalah bertaubat, tolong sampaikan. Siapapun yang mendengar ini, tolong sampaikan kepada para durjana. Kenapa? Kasihan saya melihat mereka. Coba sampaikan. Demikian mungkin yang bisa sementara saya sampaikan. Itu kasihan anak keturunannya. Demikian Bib, maaf Bib, Anda jadi apa ya? Jadi terlalu panjang. Memang antum harus berbicara panjang karena antum keluarga. Antum harus berbicara panjang. Habib Umar, tadi kita sudah mendengarkan daripada apa yang diluapkan oleh Ustadz Akse dari dalam hatinya, beliau berkata seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Habib Umar menanggapi daripada ucapan-ucapan Ustadz Akse tersebut? Silakan Habib. Jadi, Anda hanya akan menambahkan terkait taubatan nasuha. Orang tuh dikira taubatan nasuha sebatas ucapan istighfar saja. Astagfirullahaladzim itu sudah tobat. Jangan salah. Di dalam taubat itu ada tiga syarat. Pertama, an-nadam, penyesalan yang luar biasa atas dosa-dosanya. Yang kedua, al-iqla' 'anidz dzunub, menjauhkan diri, mencabut dirinya dari dosa-dosa yang sedang dia perbuat. Yang ketiga, yaitu al-azm. Apa itu? Tekad alla ya'uda ila dzambi, untuk alla ya'uda ila dzunub, tidak kembali kepada dosa-dosa madamal hayat, sepanjang hidup dia. Itu dosa kepada Allah. Nah, untuk dosa kepada manusia, hakul adam, ada tambahan satu syarat lagi. Istihlal liman zulima. Yang keempat, syaratnya adalah istihlal, meminta halal, meminta maaf, meminta halal bagi orang-orang yang dizalimi. Nah, untuk kasus yang satu ini, karena kasusnya penghilangan nyawa, itu ada qisas. Ada qisas. Nah, qisas ini apabila keluarga tidak mengampunkan. Apabila keluarga mengampunkan, ada denda. Jadi nggak sembarangan. Urusan begini ini bukan urusan sembarangan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah a'zamul kabair. Dosa besar. Jadi jangan mengira antum dosa apapun, baik dosa kepada Allah, cukup dengan istighfar saja. Oh, tidak bisa, saudara. Istighfar itu salah satu sarana lisan kita meminta ampun kepada Allah. Tetapi yang utama, wa innallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Apakah hatimu betul-betul nadam? Apakah hatimu betul-betul menyesal? Apakah hatimu betul-betul tidak mau kembali lagi kepada dosa tersebut? Apakah hatimu betul-betul ingin keluar dari dosa tersebut? Bukan menambah dosa dengan dosa-dosa yang baru lagi. Kebohongan ini adalah suatu penyakit yang murakkab, tersusun-susun. Bagaimana bisa tersusun-susun? Karena kebohongan ini tidak akan bisa dipertahankan kecuali dengan kebohongan yang baru. Dan kebohongan yang baru ini tidak akan bisa dipertahankan kecuali dengan kebohongan yang baru lagi. Kebohongan yang baru lagi. Maka untuk menutupi satu kebohongan akan dimunculkan kebohongan yang tidak akan pernah selesai. Dan orang-orang yang seperti ini pada akhirnya akan menganggap kebohongannya adalah kejujuran. Dan ketika orang yang seperti ini menganggap kebohongannya adalah kejujuran, tidak mungkin orang ini akan bertobat karena dia menganggap kesalahannya adalah suatu kebenaran. Nah, ini yang sangat bermasalah kepada kita. Dan memang di dalam satu hadis Nabi dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khadi'ah. Cinta dunia itu adalah puncaknya, pokoknya segala macam dosa. Kenapa orang sampai begini? Karena dia hubbud dunia, hubbul jah, cinta jabatannya, cinta dunianya. Makanya
dikatakan kalau memang kekuasaan itu bisa didapatkan dengan menjilat, maka satu-satunya yang berkuasa adalah anjing, karena anjing adalah makhluk yang paling pintar menjilat. Begitu Habib. Anak ini kalau di ngomongin ini bawaannya, masya Allah, ya Allah ya Rab, ya Allah, ya mudah-mudahan diridhoi, mudah-mudahan kita diridhoi. Tadi ngomongnya sampai begini gitu, sampai apa sih? Nelangsa pengen nangis gitu ya, nelangsa pengen nangis tapi marah, gimana sih? Kalau biasanya orang nelangsa itu sedih gitu, ini mah nelangsa pengen nangis tapi marah. Artinya satu perasaan, kalau ibarat permen tuh nano-nano, Beb, rame rasanya. Rame rasanya, udah enak, sebel, kesel gitu. Dan anak berharap kepada para aparat, para pejabat, para jaksa, para hakim, ayolah, jadikan negara Indonesia itu betul-betul negara yang hukumnya tuh tegak lurus. Makanya gambarnya tuh gambar orang yang ditutup matanya kalau nggak salah di pengadilan itu. Apa maksudnya menutup mata? Mau dia orang besar, mau dia orang kecil, mau dia orang hebat, mau dia orang nggak hebat, mau dia pejabat, mau dia aparat, mau dia rakyat jelata, semuanya sama. Nggak ada bedanya di mata hukum. Tapi yang terjadi hari ini bagaimana kita lihat di negara Konoha, di negara rezim yang gila, dikatakan bahwa hukum hanyalah sebagai alat untuk kekuasaan. Waliyadzubillah bidzalik. Hati-hati kalau hal itu terjadi, maka kehancuran tinggal nunggu waktunya saja. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang berbuat zalim. Mudah-mudahan Allah hancurkan kezaliman yang ingin menghancurkan umat Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Begitu Habib. Nah, tadi luapan hati juga ini kayaknya berkali-kali Habib Umar meluapkan isi hatinya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita berlanjut ke Ustadz Akse. Ada pesan-pesan Ustadz Akse khusus untuk umat Islam agar senantiasa istiqomah mendoakan tragedi KM 50 khususnya korban-korban, dan juga pesan perjuangan dari Ustadz Akse. Silahkan Ustadz. Pasca 7 Desember 2020 itu kita ketahui bersama masyarakat terpecah menjadi dua bagian. Saya hanya berpesan kepada masyarakat, pesan saya ini berdasarkan bukti-bukti dari bukti-bukti kesahidan dari 6 syuhada. Berbagai macam saksi, banyak saksi dan banyak bukti-bukti tentang kesahidan mereka. Saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa sudah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, masyarakat bisa memilih untuk berdiri di barisannya para durjana, yaitu para pelaku extrajudicial killing dan unlawful killing tersebut yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Anda bisa berdiri di barisan mereka. Dan masyarakat juga bisa berdiri di barisannya para syuhada. Dan tidak ada barisan yang ketiga, nggak ada. Barisan sama netral gitu. Itu nggak ada. Yang netral itu masuk ke dalam barisannya para durjana, orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya kepada masyarakat. Dan pesan saya juga kepada para durjana, mohon segera seperti yang disampaikan oleh Habib Umar tersebut untuk melaksanakan tobat tanasuha dengan tobat yang sebenar-benarnya. Yang pertama yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menyesal, mengakui perbuatannya. Tentunya menyesalan mengakui perbuatannya ini secara publik, karena kalian membunuh juga di jalanan secara publik dan sudah terpublikasi demikian juga. Nah, penyesalan kalian sampaikan secara publik, ya kan? Kemudian bongkar bagaimana dan apa yang sebenarnya, siapa aktor intelektualnya dan seluruhnya kalian bongkar, itu bentuk penyesalan kalian. Kemudian setelah menyesal, itu kalian meminta maaf kepada ahli warisnya. Nah, ini hukukul adam, itu minta halalnya kepada para ahli warisnya. Kemudian yang keempat, tobatnya itu tobat tanasuha ini dengan
berusaha untuk tidak mengulangi lagi menyiksa, mengintai, membunuh, menguntit, membantai, mendanai tersebut, menjadi aktor intelektualnya, menjadi komandan pengarah untuk pembantaian 6 syuhada tersebut dan yang sejenisnya. Nah, tidak diulangi lagi. Itu insya Allah tobat antum sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi ada 4 memang syaratnya. Saya rasa cukup sekian, Habib, yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita semua, buat kaum muslimin pada umumnya, dan buat bangsa dan negara ini supaya tidak menjadi bangsa yang biadab. Dari awal dulu saya katakan, nanti nih proses penegakan hukum terhadap 6 syuhada EP ini akan membuktikan negara ini apakah pengelolanya, eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya adalah orang-orang yang beradab atau orang-orang yang biadab. Nanti kita lihat. Jauh-jauh hari sudah anak katakan demikian. Gitu. Jadi ternyata sekarang terakhir di yang bukti yang bisa kita lihat adalah berlangsungnya pengadilan yang kemarin, yang hasilnya adalah onslah atau membebaskan terdakwa. Dan kita paham ternyata pengelola bangsa ini belum bisa menjadi orang-orang yang beradab, begitu, ya kan? Sesuai dengan Pancasila sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Belum bisa adil dan belum bisa beradab. Nah, beradab itu lawan katanya adalah biadab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Habib Umar. Habib Umar, silahkan bisa tutup dengan doa, Habib. Amin, amin. KM 50, 6 syuhada dan juga keluarganya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tansuru biha al-imam al-Habib Rizq bin Husain bin Shihab wa man ma'ahu min al-'ayali wal ihwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mujrimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين واهلك ودمر من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا جواد يا ربنا يا غفور يا ربنا يا ستار يا ربنا يا شديد العقاب يا ربنا يا قهار يا وهاب يا عزيز أعزنا بالإسلام أعزنا بالإسلام أعزنا بالإيمان أعزنا بالإحسان أعزنا بالمسلمين أعزنا بالمسلمين وأذل وأهلك وشتت وفرق جمع الكافرين والمجرمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم عليك بالحكيم الفاجر يا بالحكيم الفاجر الذي ينصر القاتل شهداء ريفولوسي أخلاق يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah ditutup doa, selesai juga perbincangan diskusi pada hari ini, pada channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua para pemirsa, dan silahkan bisa di-share video ini agar mereka tahu informasi ini sampai daripada isi hati korban KM 50, keluarganya, dan juga dari Habib Umar Shihab. Mungkin saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.